Sore itu di sebuah kampung kecil di pinggiran Kabupaten Malang, udara terasa panas bukan hanya karena matahari yang terik, tapi juga karena suasana hati seorang prajurit TNI bernama Serda Andika Pratama. Andika baru saja pulang dari tugas latihan tempur di Batu Raja, Sumatera Selatan. Tubuhnya masih terasa lelah, kulitnya sedikit terbakar matahari. Namun di wajahnya terukir senyum bahagia karena ia akhirnya bisa kembali bertemu keluarga. Terutama adik perempuannya, Sinta, yang baru lulus kuliah. Keluarga Andika hidup sederhana. Ayahnya sudah pensiun sebagai sopir truk, ibunya membuka warung kopi kecil di depan rumah. Sinta, satu-satunya adik, baru saja diterima bekerja di kota Malang. Motor matic satu-satunya di keluarga mereka, Honda Beat putih, adalah hadiah Andika untuk Sinta agar bisa berangkat kerja. Namun, kebahagiaan itu mendadak berubah jadi bara ketika sore itu, ponsel Andika berdering kencang, di layar tertera nama, Sinta. Sinta, suara gemetar, Mas. Sinta. Sinta di kantor polisi. Polsekar. Motor Sinta mau diambil, tapi, mereka minta uang, katanya motor nggak ada suratnya lengkap, tapi semua surat ada Mas. Mereka marah-marah, Mas, Andika, apa? Kamu di Polsekar? Kenapa nggak langsung telepon Mas dari tadi? Sinta. Sinta takut, mereka bilang kalau nggak mau bayar, motor bakal ditahan, katanya buat proses administrasi. Andika langsung berdiri, kursinya hampir terjungkal, suara di ujung telepon membuat darahnya mendidih. Ia tahu betul, motor itu lengkap suratnya. STNK dan BPKB ada, pajak juga masih hidup. Lantas, kenapa adiknya dipalak? Hatinya semakin panas karena ia pernah dengar cerita dari teman-teman kampung. Ada beberapa oknum polisi di Polsekar yang suka bermain saat ada warga mengambil barang sitaan atau mengurus perkara kecil. Mereka akan mempersulit dan meminta uang, administrasi, yang jumlahnya tidak masuk akal. Kenangan masa lalu yang mengendap Andika bukan orang yang gampang naik darah. Sebagai prajurit TNI, ia diajarkan disiplin dan kendali emosi. Namun, ia punya trauma lama dengan aparat polisi sejak SMA dulu. Saat ia masih remaja, ayahnya pernah dipala oleh oknum polisi di jalan karena membawa muatan pasir melebihi batas. Padahal, waktu itu ayahnya sedang membawa pasir untuk rumah tetangga yang sedang membangun, dan tidak ada bukti resmi bahwa ada pelanggaran. Ayahnya terpaksa membayar agar tidak dibawa ke kantor. Pengalaman itu mengendap di hati Andika, dan hari ini, seakan masa lalu itu terulang pada adiknya. Persiapan datang ke polsek tanpa banyak bicara, Andika mengambil jaket lorengnya, bukan untuk pamer pangkat, tapi karena ia baru saja pulang dan jaket itu ada di kursi. Ia mengambil kunci motor, lalu melesat menuju Polsekar yang jaraknya sekitar 15 km dari rumah. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan kemungkinan terburuk. Apakah adiknya benar-benar melakukan pelanggaran? Apakah motor itu terlibat masalah tanpa mereka tahu? Atau ini murni ulah oknum? Ia mencoba meredam emosi. Mengingat pesan dari Dan Ramilnya, kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Jangan bawa nama TNI untuk menekan orang. Namun, darah mudanya bergejolak. Ia sudah siap jika harus membela keluarganya habis-habisan. Situasi di Polsekar sore itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa warga yang sedang duduk di kursi tunggu, dan 2 polisi di ruang pelayanan depan. Sinta duduk di pojokan, matanya memerah, jelas baru menangis. Begitu Andika masuk, tatapan semua orang seakan tertuju padanya. Mungkin karena tubuhnya tegap, potongan rambut cepak, dan aura militernya yang tegas, ia langsung menuju adiknya, Andika. Sinta, sini. Ceritain dari awal. Sinta. Terisak, Mas. Motor Sinta kemarin dipinjam teman, katanya kena razia, terus dibawa ke sini. Waktu Sinta mau ambil, mereka bilang ada denda. Tapi dendanya 1,5 juta, Mas. Kalau nggak bayar, motor ditahan. Andika menatap lurus ke arah meja pelayanan, di mana seorang polisi berpakaian dinas lengkap sedang mengetik di komputer. Di sampingnya, seorang lagi bersandar sambil menggulir layar ponsel. Percikan pertama Andika melangkah ke meja itu. Suaranya berat, tenang, tapi penuh tekanan. Andika, Pak, saya mau tanya. Ini motor adik saya, lengkap suratnya, pajak hidup, kenapa harus bayar 1,5 juta untuk ambil? Polisi 1. Datar, ya, kemarin motornya kena tilang.
Temennya adik kamu nggak bawa SIM dan STNK saat razia. Jadi sesuai aturan, harus ada denda dan biaya administrasi. Andika, biaya administrasi 1,5 juta? Itu aturan dari mana, Pak? Polisi 2, menyela sambil nyengir, kalau mau cepat ya segitu. Kalau mau lama ya bisa, tunggu sidang. Tapi, ya, motor nginap di sini lama. Nada congkak itu seperti menyiram bensin ke bara di dada Andika. Ia masih mencoba menahan diri. Andika, saya minta rincian resmi dendanya, bukti tilang, dan dasar hukumnya. Polisi 1, kalau ribet gini, ya nggak usah ambil. Nanti juga ngerti sendiri. Banyak warga sini kok yang nurut aja. Kata-kata itu membuat beberapa warga di ruang tunggu saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang gelisah. Sinta menggenggam lengan kakaknya, berusaha menahan, tapi ia tahu wajah Andika sudah mulai tegang. Didi Andika mengambil napas panjang. Ia mengeluarkan dompetnya, lalu menunjukkan kartu tanda anggota TNI. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan identitasnya dan berharap masalah selesai secara profesional. Andika, saya TNI, Pak. Kita sama-sama aparat. Mari kita selesaikan sesuai aturan. Saya minta prosedurnya yang jelas, bukan angka yang asal keluar. Polisi 2, mendengus, waduh, aparat ya? Tapi ini wilayah kami. Kalau mau urus, ikut aturan sini. Jangan sok bawa-bawa pangkat. Kalimat itu seperti tamparan. Andika tahu hubungan antara oknum TNI dan oknum polisi kadang panas, tapi ia tak menyangka akan dihadapi dengan nada merendahkan seperti itu. Sinta mulai menangis lagi. Warga di ruang tunggu makin tegang, suasana menebal. Andika menggenggam meja pelayanan, matanya menatap tajam. Di kepalanya, ia mulai kehilangan kesabaran. Bara itu sudah hampir meledak, dan ia tahu, jika satu kata lagi keluar dari mulut oknum itu dengan nada yang sama, ia tidak akan tinggal diam. Disinilah awal bara itu benar-benar menyala, yang kelak akan berubah menjadi kejadian Megamuk di Polsekar. Kejadian yang akan membuat hubungan TNI dan Polri di daerah itu memanas untuk sementara waktu. Suasana di ruang pelayanan Polsekar sore itu semakin tegang. Beberapa warga yang awalnya duduk santai mulai gelisah, ada yang diam-diam mengeluarkan ponsel, entah untuk merekam atau sekadar memegangnya sebagai antisipasi. Sinta, yang duduk di kursi tunggu, kini menunduk, matanya terus memantau kakaknya. Takut kalau Andika benar-benar kehilangan kendali. Andika berdiri tegak di depan meja pelayanan, tubuhnya sedikit condong ke depan. Napasnya berat, matanya menatap lurus pada dua oknum polisi yang sejak awal menunjukkan sikap meremehkan. Percikan yang meledak Andika, dengan nada menahan marah, "Pak, saya datang baik-baik. Saya minta prosedur yang jelas. Tapi dari tadi yang saya dengar, ini bukan prosedur resmi. Saya tahu aturan. Kalau pelanggarannya nggak bawa SIM, denda paling berapa? Kalau STNK lengkap, motor bisa diambil setelah sidang. Kenapa kalian minta 1,5 juta cash di tempat?" Polisi 2, nyengir, "Mas, jangan ngajarin saya kerja. Saya udah di sini belasan tahun. Kalau nggak mau bayar, ya silakan tunggu sidang. Tapi motor nginap dulu. Kami kan nggak rugi." Nada congkak itu membuat Andika mengepalkan tangan di bawah meja. Suara di dalam kepalanya sudah mulai berbisik, kalau begini terus, nggak akan selesai. Mereka main-main sama keluarga kamu. Saksi-saksi yang mulai memanas di kursi tunggu, seorang bapak tua berbisik ke warga di sebelahnya. "Loh, itu bener tuh. Saya juga pernah dimintain segitu waktu ambil motor anak saya. Nggak ada bukti apa-apa, tapi kalau nggak bayar, katanya motor jadi barang bukti lama." Bisikan itu sampai ke telinga Andika. Darahnya makin mendidih. Ia menoleh sebentar, melihat bapak tua itu mengangguk pelan seakan memberi tanda bahwa kejadian ini memang sering terjadi. Kata-kata yang menjatuhkan martabat Andika mencoba sekali lagi meredam emosi. "Andika, Pak, kita sama-sama pakai seragam. Harusnya saling jaga kehormatan. Jangan permalukan institusi sendiri dengan cara seperti ini." Polisi 1, menatap sinis, "Kalau mau jaga kehormatan, jangan sok-sokan datang ke sini bawa nama TNI. Di sini saya yang berkuasa. Kalau nggak suka, keluar aja."
Kalimat itu menghantam langsung harga diri Andika. Di dunia aparat, ada satu hal yang paling sensitif, harga diri dan kehormatan kesatuan, dan polisi itu baru saja menginjaknya di depan orang banyak. Ledakan pertama sebelum pikirannya sempat menahan, Andika sudah membanting kedua telapak tangannya ke meja pelayanan. Brak! Suara benturan keras itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Kertas-kertas di meja beterbangan, cangkir kopi milik polisi tumpah. Andika mendesis, jangan main-main sama keluarga saya. Jangan pernah ngomong kayak tadi kalau masih mau dihargai. Polisi 2 yang sejak tadi bersandar langsung berdiri, menatap Andika dengan mata melotot. Polisi 2, hei, kamu mau nantang saya? Sebelum sempat dibalas, polisi 1 berdiri dan mendorong meja ke arah Andika, seolah ingin memberi jarak. Tapi gerakan itu malah memancing Andika untuk maju selangkah. Wajahnya kini hanya berjarak 1 jengkal dari polisi tersebut. Ketegangan memuncak, suara sandal berderit di lantai terdengar dari arah pintu belakang. 2 anggota polisi lain datang, salah satunya berpangkat brigadir kepala. Mereka mendekat, mencoba melerai. Bribka, sudah-sudah, ini kantor polisi, bukan tempat ribut. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Andika menatap tajam, saya sudah dari tadi bicara baik-baik. Tapi kalau saya terus dipermalukan, jangan salahkan saya kalau saya nggak bisa diam. Sinta berdiri, mencoba mendekati kakaknya. Sinta, Mas, udah, kita pulang aja. Nanti Mas kena masalah. Namun kata-kata itu justru membuat Andika semakin merasa bahwa jika ia pulang sekarang, berarti ia membiarkan oknum ini terus menindas warga. Tersulut karena sentuhan polisi 2 mencoba mendorong bahu Andika ke belakang sambil berkata, Polisi 2, sudah, keluar aja. Jangan bikin masalah di sini. Dorongan itu adalah kesalahan besar. Dalam hitungan detik, tangan Andika bergerak cepat, menepis keras tangan polisi tersebut, lalu menunduk sedikit dengan tatapan tajam. Tubuhnya condong ke depan seperti siap menerjang. Suasana langsung kacau. Beberapa warga bangkit dari kursi, ada yang menjauh keluar, ada yang justru diam di tempat sambil memegang ponsel. Rekaman mulai berjalan. Batas kesabaran jatuh Andika. Suara berat, nyaris menggeram. Kalian pikir semua warga di sini nggak punya harga diri? Kalian pikir semua bisa kalian tekan dengan seragam dan ruangan ini? Hari ini, saya nggak akan biarkan kalian seenaknya. Polisi 1 mencoba bicara, tapi Andika sudah kehilangan sabar. Ia menyambar kertas tilang di meja, meremasnya, lalu melempar ke lantai. Andika, kalau ini prosedur resmi, kenapa nggak transparan dari awal? Kenapa nggak ada kwitansi resmi? Polisi 2 melangkah maju lagi, kali ini dengan wajah merah. Polisi 2, saya peringatkan, kalau kamu berani macam-macam di sini, saya tangkap kamu sekarang juga. Itu adalah kalimat terakhir sebelum api benar-benar menyala. Andika meraih keras seragam polisi itu dengan cepat, menariknya ke depan hingga nyaris hidung mereka bersentuhan. Kekacauan di ruang pelayanan jeritan Sinta terdengar. Sinta, Mas. Jangan. Mas. Warga mulai bersuara. Waduh, ini bahaya. Rekam, rekam. Biar ketahuan kelakuan mereka, Bribka yang tadi mencoba melerai kini ikut panik, menarik lengan Andika dari belakang. Tapi tarikan itu malah membuat tubuh Andika terputar, dan sikunya nyaris mengenai wajah Bribka tersebut. Polisi 1 berusaha meraih Hendy Talkie untuk memanggil bantuan, tapi Andika lebih cepat. Ia mendorong meja pelayanan ke samping, membuat berkas-berkas berhamburan. Suara kursi jatuh dan cangkir pecah memenuhi ruangan. Awal, Megamuk inilah titik di mana semua yang menahan Andika runtuh. Tatapannya sudah bukan tatapan prajurit yang sabar, melainkan tatapan seorang kakak yang marah karena kehormatan keluarganya diinjak. Tangannya masih mencengkeram kerah polisi 2, sementara kaki kirinya maju setengah langkah, siap jika terjadi perlawanan. Sementara itu, di luar ruangan, beberapa anggota polisi yang mendengar keributan mulai berdatangan, tapi warga yang berkumpul di depan polsek juga semakin banyak. Beberapa dari mereka adalah tetangga Andika yang kebetulan sedang berada di pasar dekat situ. Mereka berbisik-bisik, bahkan ada yang mulai berteriak agar polisi tidak bertindak semena-mena. Situasi kini bukan hanya antara Andika dan 2 oknum itu. Ini mulai terlihat seperti konfrontasi terbuka antara seorang prajurit TNI dan institusi polsek di mata warga. Dan dari raut wajah Andika, jelas ia tidak akan mundur meskipun jumlah polisi di ruangan itu bertambah.
Udara di ruang pelayanan Polsek Kars seolah mengeras. Suara detak jam dinding terdengar jelas di tengah hening yang mencekam. Di tangan kanan Andika, keras seragam polisi 2 masih tergenggam erat. Wajah keduanya hanya berjarak beberapa sentimeter, dan tatapan mereka saling menembus, penuh amarah dan ego. Teriakan yang memecah sunyi. "Bribka!" Teriak, "Lepaskan! Lepaskan dia sekarang juga!" Tarikan di lengan Andika semakin keras, namun, naluri prajuritnya mengambil alih. Ia memutar badan dengan gerakan cepat, melepaskan tarikan itu dan membuat Bribka sedikit tersandung ke belakang. Polisi 1 segera maju, mencoba memisahkan, tapi Andika melepaskan cengkeramannya sambil mendorong keras dada polisi 2 hingga tubuhnya terhuyung menabrak meja. Sinta menjerit lagi. "Sinta? Mas! Tolong berhenti! Mas!" Warga mulai ikut panas. Suara gaduh di luar mulai terdengar jelas. "Hei, itu Andika ya? Prajurit itu?" "Iya, itu dia. Wajar kalau dia marah, adiknya dipalak." "Udah, masukin HP-nya, rekam dari sini aja." Beberapa warga yang tadinya hanya melongok dari pintu kini sudah setengah masuk ke ruang pelayanan. Tatapan mereka tajam, sebagian berdiri di belakang Andika seperti memberi dukungan moral. Satu ibu-ibu berbisik. Akhirnya ada yang berani lawan kelakuan mereka. Polisi tambahan masuk. 3 polisi tambahan datang dari arah belakang, salah satunya membawa pentungan karet. Mereka tidak langsung menyerang, tapi posisi tubuh mereka jelas menunjukkan siaga. Andika melihat pergerakan itu. Tangannya terangkat sedikit, memberi isyarat kepada warga di belakangnya untuk mundur. "Andika, semua mundur. Jangan sampai kalian kena masalah. Ini urusan saya." Namun, warga justru bergeming. Mereka sudah muak dengan cerita-cerita pemalakan di polsek ini, dan hari ini mereka merasa punya saksi hidup yang berani melawan. Kata-kata yang membakar polisi 2 yang baru saja didorong maju lagi, kini wajahnya merah padam. Polisi 2 menunjuk Andika, "Kamu pikir kamu hebat karena TNI? Ini kantor saya. Kamu nggak akan keluar dari sini dengan selamat kalau terus macam-macam." Ucapan itu seperti menusuk telinga warga. Beberapa langsung bersuara. "Woi, jangan ancam dia. Dia cuma bela adiknya." Andika melangkah maju 1 langkah, tubuhnya menutupi Sinta yang masih menangis di pojok. "Andika, kamu ancam saya di depan rakyat? Bagus. Sekarang, jelasin ke semua orang di sini, uang 1,5 juta itu buat apa?" Sentuhan kedua yang memicu badai. Polisi 1 mencoba menenangkan situasi dengan meraih lengan Andika. Namun gerakannya kasar. Refleks prajurit kembali bekerja. Andika menepis keras, membuat polisi itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Pentungan karet yang dibawa polisi lain mulai terangkat. Warga di belakang langsung bersorak. "Jangan pukul dia. Kami semua lihat. Kalau berani, coba pukul." Suasana jadi tak terkendali. 1 polisi mencoba meraih bahu Andika dari belakang, tapi kali ini ia benar-benar salah langkah. Dengan gerakan cepat, Andika memutar tubuh, mengait lengan polisi itu, lalu mendorongnya ke depan hingga membentur meja. Brak. Suara kayu meja pecah di sudut, berkas-berkas jatuh berserakan. Jeritan dan dentuman Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis histeris. Beberapa warga perempuan mundur, tapi para lelaki justru maju, membuat lingkaran di belakang Andika. Di luar kantor, suara sirene motor patroli mulai terdengar. Pertanda anggota polisi dari pos lain datang untuk membantu, tapi Andika tidak mundur sedikit pun. Ia berdiri di tengah ruangan dengan napas teratur, matanya tetap fokus ke lawan di depannya. Ancaman terbuka. "Andika, suara berat, saya nggak datang untuk cari ribut. Tapi kalau kalian paksa saya, kalian yang akan rugi. Hari ini semua orang di sini jadi saksi." Polisi 2 maju lagi, kali ini tanpa bicara, langsung mencoba mendorong dada Andika. Dorongan itu dibalas dengan 1 hentakan keras dari telapak tangan Andika ke bahu, membuat polisi itu terdorong mundur 2 langkah. Pentungan karet terangkat setengah, tapi tak berani diayunkan, karena warga di belakang sudah siap merekam dan berteriak. Warga ikut menekan seorang pemuda desa yang dikenal vokal di kampung bersuara lantang. "Kalau kalian berani pukul, besok kami datang 1 kampung. Kami bawa bukti video ini." Sorakan itu membuat para polisi ragu. Mereka tahu, kalau rekaman ini sampai viral, nama Polsek Kars bisa hancur.
Tapi harga diri aparat mereka juga sedang dipertaruhkan di depan seorang prajurit TNI. Masuknya perwira polisi ketegangan yang hampir meledak ini akhirnya dipotong suara berat dari pintu belakang. Semua berhenti. Seorang pria berseragam polisi dengan pangkat Ibtu, Inspektur 1, masuk dengan langkah tegas. Dialah Kapolsek Kar. Wajahnya tenang tapi tatapannya tajam, menyapu seluruh ruangan. Kapolsek, siapa yang mulai duluan? Tak ada yang langsung menjawab. Warga mulai berbisik, polisi yang terlibat saling pandang, Andika tetap berdiri tegak. Kapolsek maju, berdiri di antara Andika dan polisi 2. Kapolsek, kamu TNI, ya? Siapa namamu? Andika, Serda Andika Pratama, Pak. Kodim 0818 Malang Batu. Saya kesini untuk ambil motor adik saya yang lengkap suratnya, tapi diminta uang 1,5 juta. Saya hanya minta prosedur resmi. Kalau itu salah, silakan buktikan di depan warga. Warga jadi saksi seorang bapak tua memberanikan diri bicara. Pak Kapolsek, betul itu. Saya juga pernah dimintain segitu. Banyak warga sini tahu. Sorakan kecil terdengar dari warga lain yang mengangguk. Kapolsek menatap ke arah polisi 1 dan polisi 2. Wajah keduanya mulai pucat. Kapolsek, kalian tunggu di ruangan saya. Sekarang. Mereka berdua berjalan ke belakang dengan langkah berat. Warga bersorak pelan, merasa bahwa Andika berhasil menekan oknum itu. Ketegangan belum berakhir walau Kapolsek sudah memisahkan. Suasana tetap panas. Warga masih berkumpul, sebagian berharap Andika tidak diproses hukum. Sebagian lagi khawatir akan ada balasan dari pihak polisi nanti. Andika menatap Kapolsek. Andika, Pak, saya hormat sama Bapak sebagai pimpinan di sini. Tapi saya minta satu hal, hentikan kebiasaan kotor di polsek ini. Warga sudah muak. Kapolsek tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan meminta semua warga untuk pulang. Namun Andika tahu, ini belum selesai. Ia sudah terlanjur menyalakan api yang mungkin akan berdampak lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah memerintahkan 2 oknum polisi masuk ke ruang belakang, Kapolsek Kar mempersilakan Andika untuk ikut ke ruang kerjanya. Warga yang sejak tadi memadati ruang pelayanan masih enggan bubar. Beberapa berbisik-bisik sambil merekam dari luar jendela. Kapolsek, dengan nada tegas, ayo, kita bicara di dalam. Jangan di sini. Andika, baik, Pak. Tapi adik saya ikut. Kapolsek, silakan. Sinta berdiri pelan-pelan, masih dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia berjalan di belakang kakaknya, sambil sesekali menunduk untuk menghindari tatapan warga. Suasana ruang Kapolsek begitu pintu tertutup, suara gaduh di luar terdengar samar. Ruang kerja Kapolsek cukup luas, ada meja kayu besar, kursi empuk, dan lemari kaca berisi piagam penghargaan. Di sudut, ada dispenser dan rak berisi map dokumen. Kapolsek duduk, lalu mempersilakan Andika duduk di kursi depan meja. Kapolsek, saya minta maaf atas sikap anggota saya. Tapi saya juga minta kamu tenang. Kita ini sama-sama aparat. Kalau sampai ribut di depan umum, citra kita dua-duanya rusak. Andika, saya paham, Pak. Tapi mereka sudah keterlaluan. Saya datang baik-baik, malah diancam dan dihina. Mereka bukan cuma menjatuhkan saya, tapi juga institusi saya. Kapolsek menghela napas, lalu mencondongkan badan. Kapolsek, saya tahu kelakuan mereka kadang bikin saya sendiri pusing. Tapi kamu juga tahu, kalau kasus ini sampai bocor, masalahnya panjang. Media, atasan kita, semua akan ikut campur. Negosiasi diam-diam Andika, saya nggak butuh ribut besar, Pak. Saya cuma mau motor adik saya kembali tanpa diperas. Dan saya mau kejadian ini berhenti untuk warga sini. Kapolsek, kalau soal motor, itu gampang. Saya pastikan motor keluar hari ini juga. Tapi soal kebiasaan anak buah, itu proses panjang. Kapolsek lalu mengambil map di mejanya, membukanya, dan mengeluarkan lembar tilang. Ia menunjuk kolom kosong di bagian tanda tangan. Kapolsek, ini bukti tilangnya. Kita coret biaya administrasi yang gak jelas itu. Tapi kamu juga tanda tangan di sini, tanda bahwa masalah sudah selesai secara damai.
Saya nggak mau nanti ada laporan resmi dari pihak TNI yang bikin hubungan kita renggang. Andika memandangi kertas itu cukup lama. Di kepalanya, ia tahu ini jalan cepat untuk menyelamatkan adiknya dan menutup masalah hari ini. Tapi sisi lain hatinya berkata, kalau cuma selesai di sini, mereka akan mengulanginya lagi. Dilema prajurit Sinta memegang lengan kakaknya. Sinta, Mas, udah, kita terima aja. Mas nanti bisa kena masalah kalau ini diterusin. Andika, pelan, bukan soal kita, Nin. Soal semua orang yang pernah jadi korban. Kapolsek memperhatikan, lalu bersandar di kursinya. Kapolsek, saya nggak akan bela anggota yang salah. Tapi saya juga nggak mau nama polsek saya hancur di media. Kamu tentara, kamu tahu apa artinya itu. Motor keluar setelah beberapa menit hening, Andika akhirnya berkata. Andika, baik, saya tanda tangan. Tapi saya minta motor keluar sekarang juga, dan saya mau adik saya dibantu sampai keluar kantor. Kapolsek, siap. Ia menekan tombol interkom, memanggil seorang anggota yang bukan dari dua oknum tadi. Tak lama, motor Beat putih milik Sinta digiring masuk ke halaman depan. Kuncinya diserahkan langsung ke Sinta, warga yang masih menunggu di luar melihat itu. Mereka bersorak kecil, beberapa mendekat untuk memastikan Sinta baik-baik saja. Tanda tangan yang menggantung Andika menandatangani lembar yang diberikan Kapolsek. Namun, sebelum mengembalikan pulpen, ia berkata, Andika, Pak, saya sudah tanda tangan. Tapi jangan kira saya akan diam selamanya. Kalau kejadian ini terulang lagi pada warga sini, saya akan pastikan bukti-bukti sampai ke meja atasan Bapak. Saya nggak peduli risikonya. Kapolsek menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Kapolsek, kalau itu janji kamu, saya juga janji akan awasi mereka. Tapi saya nggak janji bisa ubah semua dalam semalam. Keluar dari Polsek, Andika dan Sinta berjalan keluar. Warga yang masih berkumpul menepuk bahu Andika. Makasih, Dik. Gak semua orang berani kayak kamu. Kalau kamu gak datang tadi, motor adikmu pasti gak keluar. Andika hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang pembicaraan di depan umum. Ia tahu mata-mata polisi mungkin memperhatikan, dan ia tak ingin Sinta jadi sasaran percakapan di rumah malamnya. Di rumah, Andika duduk di teras sambil menyeruput kopi buatan ibunya. Sinta duduk di samping, masih terlihat gelisah. Sinta, Mas, besok-besok kalau ada masalah, jangan sampai Mas ikut panas lagi. Mas bisa ditahan kalau mereka lapor balik. Andika, kalau aku diam, mereka pikir semua orang bisa diperas. Aku nggak mau kampung ini terus-terusan jadi korban. Ponsel Andika bergetar. Pesan masuk dari grup internal Kodim. Dik, kami dengar kamu ribut di Polsekar. Besok siang, beberapa rekan mau datang ke rumahmu. Kita perlu ngobrol. Andika terdiam. Ia tahu, jika rekan-rekan TNI sudah mulai tahu dan mau datang, ini bisa jadi awal solidaritas besar. Dan kalau solidaritas itu muncul, artinya masalah ini bisa melebar jauh, bahkan jadi bentrokan terbuka jika tidak diredam. Suasana di ruang SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Polsek mulai terasa panas. Udara yang tadinya hanya dipenuhi aroma kopi sachet dan rokok kini seolah berat dan sesak. Beberapa polisi yang duduk di belakang meja mulai saling pandang, ada yang terlihat gugup, ada pula yang justru menahan senyum sinis. Pratu Andika tetap berdiri tegak, rahangnya mengeras, tatapannya fokus ke arah oknum Bribka Surya. Saya datang ke sini baik-baik untuk ambil motor adik saya yang katanya ditahan karena masalah surat. Tapi kok ujung-ujungnya malah minta uang? Suaranya meninggi, jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Bribka Surya mencoba bertahan, duduk dengan tangan terlipat di meja. Loh, jangan main tuduh, Mas. Saya cuma bilang kalau mau cepat beres ya ada biaya administrasi. Itu wajar. Semua orang juga begitu. Andika menatapnya tajam. Biaya administrasi? Tanpa ada bukti tilang, tanpa slip resmi? Itu namanya apa? Pak, nada bicaranya tegas, seperti komandan yang sedang menegur anak buahnya. Beberapa polisi lain mulai mencoba menenangkan, salah satunya Bribtu Reno yang duduk di pojok. Mas, kalau ada masalah kita bicarain baik-baik.
Jangan teriak-teriak di sini. Tapi Andika malah semakin kesal. Baik-baik? Dari tadi saya sudah bicara baik-baik. Tapi yang saya dapat malah ancaman dan minta uang. Adik saya mahasiswa, uang dari mana? Rina yang sejak tadi berdiri di dekat pintu terlihat makin pucat. Dia menatap kakaknya dengan wajah campur aduk antara takut dan lega. Takut karena suasana makin panas, tapi lega karena ada yang membelanya. Di sudut ruangan, seorang polisi senior berpangkat Ibtu, yang baru saja keluar dari ruangannya karena mendengar keributan, melangkah masuk. Ada apa ini ribut-ribut? Suaranya berat, membuat semua orang terdiam sejenak. Bribka Surya langsung berdiri. Siap, Pak. Ini ada prajurit TNI yang datang bawa-bawa emosi. Ngaku adik dia dipalak. Padahal saya cuma jelasin prosedur. Andika tidak mau kalah. Prosedur apaan? Saya tahu aturan. Motor yang ditahan karena administrasi harusnya ada bukti resmi. Kalau mau ambil ya bawa surat tilang. Tidak ada itu bayar di bawah tangan. Ibtu tersebut menatap Andika dari atas sampai bawah, melihat potongan rambut cepak dan postur tegapnya. Kamu dari kesatuan mana? Tanyanya dingin. Yonif 511, Pak. Dan saya kesini bukan bawa nama kesatuan, tapi sebagai kakak dari seorang adik yang diperas di sini. Jawab Andika mantap, ketegangan semakin terasa. Polisi senior itu menghela napas, lalu berkata, kalau benar ada yang minta uang tidak resmi, kita bisa selesaikan dengan cara internal. Tidak perlu ribut di sini. Tapi Andika tidak bergeming. Internal? Maaf, Pak. Kalau bukan karena saya prajurit TNI, adik saya mungkin sudah dipaksa bayar. Saya minta keadilan, bukan sekadar internal. Bribka Surya mulai kehilangan kesabaran. Kamu jangan sok ngajarin hukum di sini. Ini wilayah kami. Dan itulah titik di mana nada suara Surya membuat Andika benar-benar tersulut. Tangannya mengepal, urat di lehernya mulai terlihat, dan satu langkah besar ia ambil mendekat ke meja SPKT. Suasana di depan ruang piket Polsek semakin panas. Udara siang itu yang memang sudah terik, bercampur aroma keringat dan tegangnya situasi, membuat semua orang menahan napas. Sertu Andika berdiri tegak, bahunya naik turun karena menahan amarah. Ia menatap lurus ke arah Kanit yang berdiri di dekat meja, masih berusaha menampilkan sikap tenang, tapi terlihat jelas keringat dingin menetes di pelipisnya. Sertu Andika, Mas, aku sudah datang dengan baik-baik, aku sopan dari awal, tapi kok kamu ngotot mau narik uang segala? Motor itu jelas-jelas sudah lengkap suratnya. Aku nggak mau ada yang main-main sama adikku. Kanit yang tadi sok percaya diri, mulai tersudut. Namun ia mencoba membalas dengan nada defensif. Kanit, bukan masalah lengkap atau enggaknya, tapi ada biaya administrasi pengambilan barang sitaan di sini. Semua orang juga bayar. Andika mendekat satu langkah. Tatapannya tajam, sorot matanya menusuk. Sertu Andika, biaya administrasi? Mana aturannya? Mana kwitansinya? Jangan bohong sama saya. Kalau ini cuma akal-akalan, saya bisa langsung lapor ke Denpom dan Propam malam ini juga. Beberapa anggota polisi lain di ruangan itu mulai melirik satu sama lain, sebagian terlihat gugup. Mereka tahu benar siapa Sertu Andika. Meski masih berpangkat Sersan 1, ia sudah cukup dikenal di wilayah itu karena kerap turun ke lapangan di daerah rawan konflik dan punya reputasi tidak gentar menghadapi siapapun yang bertindak semena-mena. Dari luar ruangan, adik Andika, Rian, yang sejak tadi hanya memandang dari kursi tunggu, mulai resah. Ia melihat kakaknya mengencangkan rahang, pertanda emosi sudah di ambang batas. Rian, Mas, sudah, nggak usah ribut di sini, nanti malah panjang urusannya. Tapi Andika mengangkat tangan ke arah adiknya, memberi isyarat untuk diam. Sertu Andika, Rian, kamu diam aja. Aku yang selesaikan ini. Kamu dari awal udah korban, jangan sampai dipermainkan lagi. Salah satu polisi muda yang duduk di pojok ruangan akhirnya memberanikan diri berbisik ke Kanit. Polisi muda, Pak, mending balikin aja motornya. Ini masalahnya sensitif, apalagi sama anggota TNI. Nanti kalau rame, kita semua yang repot. Kanit menatap sinis polisi muda itu, tapi jelas ia mulai goyah. Ia tahu,
Kalau masalah ini sampai bocor keluar, nama baiknya bisa hancur. Namun gengsi dan rasa tidak mau kalah membuatnya bertahan, Kanit. Kalau nggak mau bayar, ya nggak usah ambil motor. Simpel. Kalimat itu seperti memantik api di dalam dada Andika. Ia maju 2 langkah cepat, menepuk meja dengan keras sampai semua berkas di atasnya bergetar. Sertu Andika, kamu pikir ini pasar? Itu motor hak adik saya, bukan barang sitaan tanpa alasan. Sekarang saya kasih waktu 1 menit, keluarkan motor itu. Kalau enggak, saya bawa masalah ini langsung ke komandan dan media. Beberapa warga yang sedang mengurus SIM dan laporan di luar mulai melongo ke dalam, penasaran dengan suara keras itu. Suasana polsek berubah tegang, seperti bom waktu yang siap meledak. Di sudut ruangan, seorang polisi senior, Pak Darto, yang sudah beruban, akhirnya berdiri. Pak Darto, sudah, nggak usah panas. Kanit, kamu ikut saya sebentar. Kita selesaikan baik-baik. Jangan sampai 2 institusi kita bentrok gara-gara masalah kecil kayak gini. Andika masih berdiri dengan napas berat. Ia tahu polisi senior itu cukup dihormati, bahkan oleh anggota TNI di wilayah tersebut. Tapi rasa ingin memastikan adiknya mendapatkan keadilan membuatnya belum mau duduk. Di luar, warga mulai bisik-bisik. Ada yang merekam dengan ponsel. Beberapa video sudah terkirim ke grup WhatsApp kampung. Bahkan ada yang mulai beredar di Facebook. Situasi bisa meledak kapan saja jika tidak segera diredam. Andika menatap Pak Darto. Sertu Andika, saya mau motor adik saya keluar sekarang. Nggak ada bayar-bayar. Kalaupun mau administrasi, buatkan resmi sesuai aturan, bukan angka yang asal disebut. Pak Darto mengangguk pelan, lalu menatap Kanit yang wajahnya sudah merah padam. Pak Darto, dengar, ini bukan cuma masalah motor. Kalau sampai ini meledak, kamu bisa kena sanksi berat. Ikut saya, kita ambil motornya di gudang. Kanit menahan geram, tapi akhirnya menurut. Ia berjalan keluar ruangan, diikuti Pak Darto. Andika dan Rian menyusul dari belakang, langkah-langkah kaki mereka bergema di lorong sempit polsek. Suasana semakin menegangkan, semua mata memandang, motor itu sudah di depan mata, tapi entah kenapa, Andika merasa ini belum akhir dari masalah. Suasana polsek malam itu seperti rumah yang sedang menahan napas. Beberapa anggota polisi yang baru masuk dinas malam terlihat saling berbisik, membicarakan kejadian siang tadi. Ada yang mencoba meremehkan, ada yang terlihat gelisah, tapi mayoritas memilih diam karena tahu masalah ini sudah masuk wilayah berbahaya. Bribka Dwi, si oknum pemalak, duduk di ruang jaga dengan wajah pucat. Kemejanya masih sedikit kusut dan bekas merah di lehernya belum hilang, hasil cekikan surya siang tadi. Dia sudah beberapa kali mencoba menelepon seseorang, tapi setiap kali telepon diangkat, suaranya terdengar gugup dan tidak yakin. Halo? Pak, ini masalahnya rumit. Dia TNI, bawa pistol, dan kamu diam dulu. Jangan bikin masalah tambah besar. Suara di ujung telepon terdengar dingin, lalu memutus sambungan. Di luar, Surya masih menunggu. Ia duduk di warung kopi kecil dekat polsek bersama 3 rekannya. Semua prajurit TNI dari satuan yang sama. Mereka tidak berseragam, tapi gestur dan potongan rambut mereka jelas menunjukkan identitas. Surya tidak banyak bicara, hanya sesekali menyeruput kopi dan mengamati pintu polsek dari kejauhan. Sur, lu yakin gak mau kita selesaikan malam ini? Tanya Benny, salah satu rekannya yang dikenal emosian. Tenang, Ben. Gue pengen lihat itikat mereka dulu. Kalau nggak ada, baru kita pikirin langkah lain, jawab Surya pelan, matanya tetap fokus. Sekitar pukul 21, mobil dinas hitam berhenti di depan polsek. Dari dalam keluar 2 pria berpakaian sipil, tapi aura mereka tegas dan dingin. Mereka adalah Propam Polri, yang sepertinya dikirim dari Polres setelah laporan cepat menyebar. Kehadiran Propam membuat sebagian anggota polsek langsung merapat ke ruang belakang, menghindar. Propam langsung masuk dan memanggil Bribka Dwi ke ruang pemeriksaan internal. Dari balik pintu, suara interogasi terdengar keras. Kamu tahu nggak yang kamu pala itu adik kandung anggota TNI aktif? Saya cuma, niatnya bercanda. Pak, bercanda kok minta uang? Sekitar setengah jam kemudian, pintu terbuka dan Bribka Dwi keluar dengan wajah semakin pucat.
Dia berjalan cepat ke ruangannya tanpa berani menoleh. Namun bagi Surya, interogasi internal saja tidak cukup. Dia ingin permintaan maaf terbuka untuk adiknya, dan pengembalian uang yang dipalak. Ia mengangkat ponsel, menelepon seseorang. "Bang, kayaknya kita perlu turun tangan rame-rame besok. Gue nggak mau ini selesai cuma di meja propam," katanya singkat. Di warung kopi itu, Benny tersenyum miring. Kayaknya besok pagi polsek ini bakal rame. Malam itu, meski di luar tampak tenang, semua orang tahu badai baru saja menunggu giliran untuk meledak. Besok, pertaruhan harga diri antara TNI dan oknum polisi itu akan mencapai puncaknya. Suasana di polsek sore itu terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Setelah kejadian yang membuat seluruh kota heboh, kantor polisi itu kini dijaga ketat oleh gabungan TNI dan Polri. Namun, bukannya suasana tegang yang terlihat, justru ada aura damai. Aldo duduk di kursi tamu bersama adiknya, Rani. Wajah Rani terlihat lebih cerah dari sebelumnya, meski masih ada bekas luka kecil di pipinya. Di depannya, Kapolres dan Dandim duduk berdampingan, memberikan tanda bahwa kedua institusi ini sudah sepakat menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Kapolres menarik napas panjang lalu berkata, "Aldo, saya mewakili jajaran Polres memohon maaf atas tindakan oknum kami. Kami sudah menahan Brigadir F dan akan memprosesnya sesuai hukum. Kami berterima kasih karena kamu mau datang untuk bicara, bukan untuk memperkeruh suasana." Aldo menatap langsung ke mata Kapolres. "Saya bukan mau memperkeruh, Pak. Tapi adik saya perempuan, dipalak dan diancam saat mengambil motor yang jelas-jelas milik sendiri. Itu harga diri keluarga saya. Saya hanya ingin memastikan kejadian seperti ini nggak terulang." Dandim yang duduk di sampingnya menepuk bahu Aldo, memberi kode agar emosinya diredam. "Kamu sudah melakukan yang benar, Du. Sekarang kita lihat ke depan. Kita buktikan kalau TNI dan Polri bisa saling jaga." Rani yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi tegas. "Pak Kapolres, saya nggak mau dendam. Saya cuma minta keadilan dan perlindungan. Saya juga nggak mau abang saya sampai dihukum karena membela saya." Kapolres tersenyum tipis. "Tenang, Nak. Tidak ada prajurit TNI yang akan dihukum hanya karena membela keluarganya. Tapi kita semua belajar dari kejadian ini." Kemudian, suasana menjadi emosional ketika Brigadir F yang telah dicopot seragamnya dibawa masuk. Dia berjalan tertunduk, wajahnya penuh penyesalan. Dia menatap Aldo dan Rani dengan mata berkaca-kaca. Saya minta maaf, Rani, juga kepada Mas Aldo. Saya hilaf. Saya lagi banyak masalah, tapi itu bukan alasan untuk berbuat zalim. Saya siap menanggung akibatnya." Rani menunduk, tidak sanggup melihat langsung, tapi dia mengangguk pelan. Aldo hanya menghela napas, lalu berkata, "Kesalahan harus ditebus, tapi saya terima permintaan maaf kamu. Semoga kamu belajar dari ini." Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani berita acara damai yang disaksikan langsung oleh Dandim dan Kapolres. Media yang sudah menunggu di luar mulai meliput momen bersejarah itu. Judul-judul berita pun mulai memenuhi layar ponsel warga. Prajurit TNI dan oknum polisi berdamai, pelajaran berharga untuk semua. Malam harinya, Aldo dan Rani pulang ke rumah dengan hati lega. Meski awalnya masalah ini sempat membara, akhirnya semua berakhir tanpa darah dan dendam. Di teras rumah, Rani berkata pelan, "Bang, makasih udah bela aku. Tapi jangan sampai Bang Aldo kehilangan karir gara-gara aku." Aldo tersenyum sambil mengacak rambut adiknya. "Gak ada yang lebih penting dari keluarga. Ingat itu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian, mereka bisa tidur dengan tenang. Sementara di luar sana, kisah ini menjadi pelajaran besar bahwa harga diri dan keadilan bisa diperjuangkan tanpa harus menghancurkan persaudaraan di antara aparat negara.